Suara saya dengan jelas. Share screen co-host. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Susandi tadi. Kalau Pak Susandi sudah menyampaikan kebijakan umumnya, saya akan membahas lebih rinci ya. Jadi seperti apa yang Bapak Ibu nanti persiapkan, khususnya dalam menyiapkan video, kemudian dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian juga nanti dalam kisi-kisi untuk mengerjakan PU-nya, untuk SJT-nya itu seperti apa, dan juga perubahan-perubahannya yang kebijakannya. Karena setiap tahun itu pasti kebijakan berubah-ubah ya, termasuk di guru tertentu ini peraturan atau kebijakannya itu berbeda dengan yang kemarin yang Daljab 3 yang terakhir kali. Oke. Jadi untuk yang sekarang ya, untuk perubahannya itu adalah kalau yang Daljab angkatan 2 dan 3 di tahun 2023, unsur yang masuk di dalam ujian kinerja itu ada portofolio, kemudian ada perangkat pembelajaran atau PP, kemudian ada video, dan ada studi kasus. Studi kasus itu sebetulnya masuk pada UP, ya. UP itu ujian pengetahuan umum, ya. Tetapi itu dimasukkan sebagai penilai di dalam kinerja. Nah, tetapi perubahannya untuk tahun ini portofolio sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi sudah digantikan. Yang pertama itu adalah ini apa? Perangkat pembelajaran, video, sama studi kasus. Nah, itu adalah perubahannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetahui perubahan tahun lalu dengan yang sekarang. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu ya? Jadi untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan modul ajar. Jadi sekarang untuk bahan untuk penilaian UKIN itu tidak lagi menggunakan RPP. Ini yang wajib Bapak Ibu pahami. Karena kita nanti menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi jangan lagi menggunakan K13. Itu tidak lagi menjadi rujukan. Jadi saya ulangi nggih, Bunda-bunda nanti Bapak Ibu nggih. Jadi jangan lagi nanti menggunakan acuan kurikulum K13, tetapi sudah bertransformasi yang digunakan panduannya itu adalah menggunakan kurikulum Merdeka atau Kurmer. Karena menggunakan Kurmer, maka perangkat pembelajaran yang wajib Bapak Ibu nanti unggah itu adalah modul ajar. Jadi jangan lagi menggunakan istilah RPP. Oke. Nah, modul ajar itu harusnya lengkap atau tidak komponennya. Modul ajar lengkap Bapak Ibu. Jadi jangan hanya setengah-setengah atau separuh. Separuh itu artinya hanya komponennya capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian kegiatannya atau aktivitasnya, kemudian hanya sampai media saja. Ya, itu jangan Bapak Ibu. Semuanya komponen yang ada di dalam modul ajar itu dipenuhi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan kalau masih bingung Bu, mana sih yang penting komponennya ada 13 komponen substansi yang ada di modul ajar. Itu harus dipenuhi. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung terkait dengan modul ajar seperti apa, ya, minggu depan nanti kami akan memberikan workshop lagi terkait dengan pelatihan bagaimana membuat modul ajar itu yang bagaimana seperti itu untuk perangkatnya, ya. Kemudian ya, di dalam perangkat itu harus benar-benar Bapak Ibu kembangkan begitu. Ya, model-modelnya itu apa seperti itu. Dan juga ini yang dinilai ya di dalam UKIN itu. Yang pertama materi atau topik itu harus sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Jadi kalau kemarin banyak sekali muncul pertanyaan, Bu, saya ngajarnya di SD, tapi saya itu bidang studi S1-nya adalah sejarah. Berarti kalau mata pelajaran sejarah itu di SD kan tidak ada, berarti harus disesuaikan dengan bidang studinya. Sejarah itu adanya di SMP atau SMA. Nah, ini contohnya. Kemudian juga kalau misalnya karena kalau PGSD berarti harusnya apa? Bidang studinya linier sesuai dengan bidang studinya, yaitu PGSD.
Kalau PJOK itu kan bisa di SD, bisa di SMP, bisa di SMA. Ya, tapi kalau mata pelajaran yang umum ya itu tidak bisa Bapak Ibu, lintas jenjang itu nggak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu di sini harus benar-benar memahami yang dimaksud dengan linier sesuai bidang studi itu adalah sesuai dengan latar belakang pendidikan S1, bukan linier sesuai dengan sekolah tempat kita mengajar. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi jangan lagi nanti ada pertanyaan yang bolak-balik menanyakan itu ya. Dan ini harus dipahami betul Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ngajarnya tidak sesuai dengan bidang studi, Bapak Ibu harus mulai mencari referensi modul-modul ajar yang sesuai dengan bidang latar belakang bidang pendidikan Bapak Ibu ya. Karena sertifikasi itu harus linear dengan bidang keahlian kita, bukan linear dengan bidang mengajar seperti itu ya. Ini jadi yang pertama nanti terkait dengan topiknya itu nanti tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu topiknya, karena ini nanti di modul ajar itu kan apakah cukup satu, ini kan contoh aja ya, jadi nggak usah membuat sampai satu semester, tidak. Jadi cukup untuk dua pertemuan atau mungkin satu topik selesai dalam ini pembahasannya, jadi nggak usah terlalu banyak begitu. Kemudian yang kedua ya, di dalam modul ajar itu harus benar-benar memuat ya aktivitas pembelajaran itu secara lengkap. Aktivitasnya apa aja? Ada kegiatan awal, pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup. Kemudian yang harus Bapak Ibu penuhi atau yang harus ada di aspek-aspek ketiganya ini ya. Yang pertama kegiatan awal atau pendahuluan itu isinya apa? Jangan hanya isinya salam, kemudian berdoa, kemudian menyiapkan siswa. Itu sebetulnya bukan esensi yang awal, esensi dari kegiatan aktivitas awal atau pendahuluan. Tapi di kegiatan awal atau pendahuluan itu Bapak Ibu bisa melakukan persepsi pembelajaran, bisa melakukan asesmen diagnostik ya, itu diberikan di awal dalam pendahuluan ya. Ini yang harus dilakukan, jangan sampai terlupa, karena di dalam murmer itu, karena nanti yang dinilai salah satunya adalah di dalam studi kasus itu harus bagaimana Bapak Ibu pembelajaran yang dilakukan itu terpusat pada kebutuhan peserta didik. Jadi kalau terpusat pada kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu harus memetakan kebutuhan siswanya itu apa. Nah, kalau harus tahu kebutuhan siswanya berarti harus menggunakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya nggak usah yang terlalu berat Bapak Ibu. Buat yang sederhana saja, tetapi itu bisa mengetahui pengetahuan awal atau pemahaman awal dari peserta didiknya. Jadi itu bisa diberikan pada kegiatan awal atau pendahuluan. Kemudian pada kegiatan inti itu isinya apa? Kegiatan inti itu berisi tentang bagaimana pengembangan model-model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan hanya berfokus pada PJBL dan PBL Bapak Ibu. Jadi bisa dikembangkan dengan yang lainnya. Jadi pembelajaran PJBL itu bisa dimixkan dengan model-model yang inovatif lain, misalnya dimixkan dengan CTL atau mungkin menggunakan pembelajaran STEAM misalnya, itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memixkan, memadu-madankan di dalam kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini harus nampak jelas Bapak Ibu aktivitas sintak-sintak dari metode atau model-model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Jangan sampai di sini tidak nampak sintak-sintaknya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya memixkan lebih dari satu metode atau model pembelajaran, bagaimana cara memberikan sintak-sintaknya? Bapak Ibu bisa memberikan setiap langkah itu di dalam kurungnya itu sintaknya ya, sehingga akan tahu, oh ini kegiatannya sintak yang mana, itu bisa tahu. Kemudian yang berikut terkait dengan memuat ya Bapak Ibu tujuan atau capaian pembelajaran. Selain tadi aktivitasnya terdiri dari 3 kegiatan, yang berikutnya itu juga harus ada komponen-komponen pelengkapnya.
Jangan sampai lupa Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu harus ada. Setelah capaian pembelajaran baru tujuannya. Tapi yang model sekarang kan dari CP itu di breakdown menjadi ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa mengalurkan ya, harus ada tujuannya jelas di situ nampak ya. Kemudian baru materi pembelajarannya, kemudian strateginya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian media atau sumber pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir ini ada penilaian. Penilaian ini yang seringkali tidak rinci, yang menjadikan kelemahan akhirnya modul ajarnya itu nilainya kurang optimal. Jadi tidak rincinya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam penilaian itu harus jelas. Tekniknya menggunakan teknik apa, bentuk instrumennya menggunakan apa, kriteria penilaiannya seperti apa. Jadi ada 3 ini. Sehingga kita akan menilai itu jelas, oh tekniknya menggunakan apa, penilaian berupa apa, bentuknya apa, kemudian apa, kriteria penilaiannya seperti apa. Jadi cara menilainya, bentuknya, kemudian cara menilai itu jelas di situ. Syukur ditambah Ibu, Bapak Ibu ya, ada instrumennya. Sehingga kan lebih jelas lagi, ada LKPD-nya, ada contoh-contoh instrumen yang akan dilakukan. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi atau belajar lagi ya, terkait dengan evaluasi pembelajaran. Dulu waktu kuliah kan pasti ada ya, materi untuk evaluasi pembelajaran terkait dengan teknik pembelajaran itu ada apa aja, kemudian bentuk-bentuknya itu yang seperti apa. Misal tekniknya menggunakan tertulis itu berarti bentuknya berupa tes ya. Tesnya itu kan macam-macam ya Bu, ada ISE misalnya, ada Pilgan, nah itu kan contoh-contohnya. Nah nanti tinggal bentuk instrumennya itu mau bentuknya yang mau bagaimana. Kalau ISE misalnya soalnya ada 5, atau mungkin kalau Pilgan bisa menggunakan berbagai banyak model-model pilihan ganda ya, pilihan jenis-jenis soal-soal itu kan bervariatif begitu ya Bapak Ibu, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan foto, atau mungkin bisa juga menggunakan benar salah true false itu untuk menggali pemahamannya. Nah itu bisa Bapak Ibu nanti dimasukkan di dalam penilaian. Jadi penilaian ini harus disesuaikan dengan ini capaian pembelajarannya, sehingga jangan sampai nanti antara capaian pembelajaran dengan strategi media dan penilaian itu nggak sinkron, harus sesuai. Kemudian juga terkait dengan TIK. TIK di sini itu menyangkut teknologi yang digunakan oleh guru. Jadi teknologi di sini itu sebagai bantuan untuk pembelajaran memudahkan siswa. Jadi untuk penggunaan TIK itu harus benar-benar bisa mengaktifkan siswa atau siswanya itu terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai hanya misal PPT aja, itu kan berarti yang terlibat gurunya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pemanfaatan TIK itu adalah yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh siswanya. Contoh misalnya penggunaan TIK itu misalnya menggunakan aplikasi Jambot, menggunakan aplikasi misalnya Quizzes, atau menggunakan aplikasi ini ya, Padlet atau Menti, itu kan bisa dimanfaatkan oleh siswanya. Jadi ini yang seringkali terjadi ya Bapak Ibu. Jadi di situ media TIK itu ditulis dengan PPT ya, dan itu bukan sebuah teknologi ya TIK ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga nantinya dalam Bapak Ibu merancang modul ajar itu bisa memenuhi ya kriteria di dalam penilaian ini. Ya kan nanti kalau ada yang menyampaikan, Bu, Pak ternyata susah toh ini membuat perangkat saja. Ya. Jadi memang karena tujuannya dengan Bapak Ibu itu tersertifikasi itu kan harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang inovatif. Jadi jangan lagi pakai yang biasa Bapak Ibu lakukan kesehariannya di sekolah. Okay? Jadi harus bisa di sini itu benar-benar sesuai ya dengan kriteria penilaiannya.
Kemudian yang berikut Bapak Ibu, yang nomor 4 ini modul ajar dibuat khusus untuk UKPB dan tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. Artinya apa? Karena Bapak Ibu kan tidak PPL ya, jadi waktu kalau ada yang diunggah pada saat melakukan aksi nyata, itu juga tidak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi di sini benar-benar RPP itu baru tidak digunakan pada saat Bapak Ibu mengisi jurnal di bagian aksi nyata, itu jangan digunakan ya. Jadi ini benar-benar harus baru, baik ini topiknya, baik itu ini capaian pembelajarannya, itu harus benar-benar baru, belum pernah digunakan dalam pemenuhan tugas yang ada di PMM begitu ya. Kemudian yang berikutnya, modul itu disusun berapa banyaknya, kan seringkali bingung ya, berapa kali pertemuan, berapa kali JP. Ini 2 JP ya, 2 JP itu sesuai dengan alokasi waktunya. Kalau di SD itu kan alokasi waktunya itu kan 35 menit ya, kalau di SMP itu kan 40 menit. Nah, kalau SMA itu kan 45 menit. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu tersebut. Ya. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu membuat lengkap, jangan lupa file yang akan diunggah itu harus diberi nama. Ya, pemberian namanya adalah nanti RPP underscore bidang studinya underscore ya, nama underscore NIM-nya, dan jangan menggunakan Word. Jadi semuanya yang diunggah di aplikasi nanti webnya UKPPG itu harus menggunakan PDF. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal save as diganti PDF, kemudian dikasih nama seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian filenya setelah lengkap itu harus diunggah di mana? Di akun belajar.id. Jadi jangan menggunakan drive pribadi ya, tapi menggunakan drive-nya dari akun belajar.id. Ini untuk yang RPP atau modul ajar atau yang biasa dikenal dengan perangkat pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua sekarang video ya, kan komponennya tadi yang pertama PP ya, PP itu perangkat pembelajaran yaitu berupa modul. Yang kedua itu berupa video praktek pembelajaran. Ini nanti yang akan ada alumni yang berbagi praktek baik juga terkait dengan video. Untuk video Bapak Ibu dibuat juga baru, jangan merupakan hasil dari aksi nyata yang diunggah di jurnal. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar membuat ini baru, jangan yang sudah digunakan di PMM. Nah, kemudian videonya itu harus mencantumkan atau di dalamnya itu harus ada apa saja aspeknya. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada strateginya nampak. Yang ketiga, ada asesmennya. Yang keempat, ada komponen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, ada proses pembelajaran dengan suasana yang aman dan nyaman. Jadi nanti di saat Bapak Ibu mengambil video pembelajaran di kelas, itu di sini harus ada, Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi pada saat membuka kegiatan pembukaan atau pendahuluan, Bapak Ibu harus mencantumkan tujuan pembelajarannya. Jadi misalnya pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang apa, yang bertujuan untuk apa. Jadi di situ harus nampak Bapak Ibu tujuan pembelajarannya itu apa, begitu. Agar memperjelas Bapak Ibu terkait dengan komponen-komponen ini harus ada di dalam video pembelajaran. Jadi nanti bisa Bapak Ibu edit ya, di bawahnya itu dikasih ini tahapan-tahapnya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, di bawahnya itu ada tulisannya gitu ya, diketik di ini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa pesan, kalau nggak bisa melakukannya di Canva bisa, atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain, itu Kingmaster, itu juga bisa ya. Atau juga pakai, kalau nggak bisa nanti di ini aja Bapak Ibu pakai jasa untuk edit video, yang di bawahnya itu dikasih deskripsi ya, misalnya
kegiatan apa yang satu misalnya tujuan pembelajaran pada saat Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua pada saat masuk di kegiatan inti, ya, pada saat menggunakan strategi apa misalnya menggunakan project based learning itu dikasih Bapak Ibu di bawahnya seperti deskripsi sebuah video seperti itu ya yang berjalan itu bisa seperti itu sehingga nanti di komponen ini 1 sampai 5 itu akan nampak ya. Jadi strateginya ya harusnya nampak Bapak Ibu. Strategi apa PJBL itu kan ada sintak-sintaknya, PBL itu kan juga ada sintak-sintaknya. Nah, sintak-sintaknya itu juga harus nampak Bapak Ibu di videonya itu. Sehingga penilai itu tidak harus misalnya melihat video itu sudah langsung jelas ya. Jelasnya itu seperti ini. Oh, ini pada saat kegiatan sintak yang ini tuh cocok enggak dengan yang dipraktekkan misalnya. Kemudian pada saat Bapak Ibu memberikan penilaian atau asesmen, itu juga Bapak Ibu harus nampak di videonya. Jadi misalnya pada saat mereka mengerjakan LKPD itu bisa di-shoot ya pada saat ke LKPD-nya itu. Oke, jadi nanti pada saat take video itu harus benar-benar tidak bisa sendiri begitu ya Bapak Ibu, bisa menggunakan tenaga jasa video atau misalnya Bapak Ibu bisa meminta tolong teman lain untuk nge-shoot pada saat anak-anak itu mengerjakan asesmennya. Apakah itu asesmen kelompok, apakah itu asesmen pribadi, itu harus nampak ya. Baru yang berikutnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, berpusat pada peserta didik itu contohnya seperti apa? Ya, oh misalnya di sini Bapak Ibu mengakomodir berbagai banyak perbedaan yang disesuaikan dengan minatnya anak-anak. Ya, perbedaan minat ini dituangkan dalam bentuk asesmen yang berbeda. Nah, ini ditunjukkan Bapak Ibu. Misal kalau soal misal contoh bahasa Indonesia, anak-anak disuruh untuk melakukan mendeskripsikan suatu benda misalnya ya. Nah, ini nanti LKPD-nya kalau yang mengakomodir berbagai minat itu misalnya kalau yang sukanya binatang ya silakan menggunakan objek binatang. Kalau misalnya yang sukanya itu terkait dengan olahraga, nah yang sesuai hobinya itu bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu nggak membatasi harus dengan tema tertentu itu tidak. Nah ini satu contoh bagaimana pembelajaran itu berpusat dengan peserta didik yang diakomodir juga di dalam asesmennya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proses pembelajaran dengan suasana aman dan nyaman. Jadi di sini nanti pada saat Bapak Ibu take video, silakan Bapak Ibu benar-benar menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, aman, siswanya juga nyaman. Jangan sampai ada siswa itu yang ada tidur-tiduran di kelas, atau mungkin ada siswa yang cemberut aja, atau mungkin siswanya ada yang mainan HP. Nah, ini kan berarti tidak mencerminkan proses pembelajaran itu dengan suasana aman dan nyaman. Jadi dikondisikan di kelas itu benar-benar tertib, aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Ya, nah ini nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikanlah siswanya untuk bisa seperti itu. Kemudian yang berikut, pembelajaran harus mencerminkan tadi ya, yang sudah saya sampaikan, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, ini harus jelas. Jadi untuk mendukung kejelasannya, Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi, keterangan pada saat video itu diputarkan. Ya. Kemudian ini peserta melakukan pembelajaran itu, jadi Bapak Ibu nanti untuk take videonya itu full ya Bapak Ibu 2 JP, jangan dipotong-potong. Nanti akan ada sesi khusus video yang memang khusus diunggah. Tapi untuk yang praktek pembelajaran itu khusus 2 JP. Ini. Nah, sekarang ini terkait dengan videonya. Ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah take video itu full 2 JP ya. Nah, nanti yang diunggah di platformnya aplikasi UKPPG itu sebaliknya. Jadi video yang full yang masih mentah 2 JP itu silakan nanti diedit Bapak Ibu. Editnya adalah 30 menit ya.
Yang mana 30 menit itu harus mencakup apa saja? Prosesnya adalah harus mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup. Ini, ya. Setelah diedit 30 menit, Bapak Ibu, video itu bisa diunggah di YouTube. Sehingga nanti linknya itu yang akan di apa? Ditempel di linknya di UKPPG. Kalau saya menyarankan lebih bagus atau lebih enak itu diunggah di ini aku di YouTube ya, dan itu langsung bisa diputar. Karena kalau Bapak Ibu itu nguploadnya itu di Google Drive, itu biasanya permasalahannya itu satu, tidak bisa diakses karena biasanya belum dibuka aksesnya. Jadi kalau kadang saya lagi menilai itu kadang masih bingung karena di situ kan nggak boleh kontak langsung pesertanya, apalagi sekarang kan ini bersifat nasional dan ujinya kan bisa silang. Nah, jadi kita kan nggak tahu siapa yang diuji, punyanya siapa juga kita kan nggak tahu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kecepatan untuk akses itu juga akan menyebabkan penilai itu juga akan lebih enak melihatnya. Tapi kalau pas dibuka aja muter-muter di Google Drive itu ya kadang nggak bisa. Kemudian kadang videonya rusak, itu akhirnya moodnya penilai kadang kok seperti ini, sehingga itu juga akan mempengaruhi. Maka nanti untuk upload video ini saya menyarankan lebih bagus, lebih baik itu ya di upload di YouTube aja. Di YouTube itu biasanya kalau linknya diklik itu langsung sudah terputar, sudah terakses dengan baik itu. Oke. Itu untuk terkait video video pembelajarannya. Nah, kemudian ini mengenai struktur komponen yang wajib dinilai ya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang nanti akan dinilai di dalam modul ajar. Itu apa saja ya? Satu, tadi yang sudah saya sampaikan, menggunakan kurikulum merdeka. Karena apa? Cirinya kurikulum merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Berarti di sini harus ada CP-nya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah tersedia Bapak Ibu di panduan capaian pembelajaran di Puskur ya, nanti di websitenya Kemendikbud itu sudah ada, Bapak Ibu bisa download atau bisa download di PMM, itu kan juga ada panduan-panduan terkait ini capaian pembelajaran ya, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu semuanya ada. Bapak Ibu nggak usah membuat ya kalau CP itu, karena itu sifatnya adalah sudah ada begitu ya, jadi sudah tersedia dari pusat sehingga tidak perlu membuat lagi ya. Kemudian yang berikut, mengorganisasikan pengetahuan konten. Jadi di sini dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus bisa ini mengorganisasikan pengetahuan konten itu secara sistematis, jangan sampai tidak sistematis. Jadi Bapak Ibu sistematis itu bisa dari induktif ke deduktif atau dari yang mudah ke yang sukar. Ya, jadi monggo nanti disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari peserta didik di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikut ya, menerapkan pengetahuan konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi poin ini harus sinkron dengan poin yang ketiga. Kemudian juga menerapkan struktur dengan alur pengetahuan yang relevan untuk pembelajaran. Relevan itu artinya apa Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan peserta. Kalau Bapak Ibu menggunakan sistem dan modifikasi, maka Bapak Ibu di modifikasinya itu ya sesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jangan sampai nanti modul ajar Bapak Ibu download dari PMM, tapi langsung diupload, itu akan ketahuan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya ambil contoh dari PMM, ya Bapak Ibu bisa nanti kontennya dan tujuan pembelajarannya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu yang digunakan untuk praktek pembelajaran. Karena kalau RPP-nya ini nggak sinkron, itu biasanya akan nampak di video pembelajarannya. Kalau kita lihat contohnya tadi ya Bapak Ibu langsung ambil kemudian diupload tanpa disesuaikan kondisi kebutuhan siswa, itu nanti akan nampak Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu
upload di video itu, karena biasanya di video itu kan tidak ada yang di bohongi begitu ya. Nah, itu akan nampak di situ. Kemudian berikutnya, strategi pembelajaran itu harus ini Bapak Ibu, ada capaian ya, pemuatan literasi dan numerasi. Nah, ini juga sudah ada di CP, di panduan CP, capaian pembelajaran ya. Ini nanti dilihat mana indikator-indikator yang mengarah pada capaian pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian yang berikut, bagaimana cara merencanakan desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu harus terstruktur dan berurutan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu loncat-loncat. Khususnya dalam menyusun indikator-indikator atau tujuan pembelajarannya itu harus urut. Dari aspek mana dulu? Dari yang tadi yang sudah saya contohkan ya, mudah ke sukar, atau mungkin dari sederhana ke yang kompleks seperti itu. Itu harus runtut Bapak Ibu. Ya, kemudian juga harus memotret kondisi sekitar dari peserta didik. Ini. Kemudian yang berikutnya ini khususnya untuk konten strategi dan lingkungan pembelajaran. Tadi yang sudah ya berpusat pada peserta didik. Kemudian ada tahapan perkembangan peserta didiknya. Ini hati-hati Bu, ini yang harus dipahami. Kalau mengajar di kelas 7 dengan kelas 8 dan 9, itu pasti juga akan berbeda Bapak Ibu tahapannya perkembangan. Nah, ini harusnya disesuaikan kebutuhan itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu dalam memilih media, materi, kemudian asesmen itu tidak memperhatikan pada ini tahap perkembangan. Kemudian juga dalam penentuan strategi itu harus ada latar belakang ini, sosial, budaya, agama, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contoh misalnya, kalau mayoritas kita tinggalnya mayoritas di Bali, itu kan berarti mayoritas agamanya kan Hindu ya. Berarti harus melihat pada kebutuhan peserta didiknya di sini. Ya. Kemudian juga keragaman kebutuhan pembelajarannya itu seperti apa. Ya, sehingga jangan sampai kalau di sekolah misalnya ada anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak terakomodasi. Ini juga penting Bapak Ibu. Ini perlu disampaikan juga, ya. Kemudian desain pembelajaran itu yang tadi sudah saya sampaikan, harus bisa menumbuhkan minat dan nalar kritis. Jadi nanti Bapak Ibu dalam memilih model, metode, kemudian media, serta TIK, itu juga harus memperhatikan ini Bapak Ibu. Kemudian memilih sumber belajar itu juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. TIK juga harus disesuaikan dengan pembelajarannya seperti apa bentuknya, seperti itu. Ya. Ini strukturnya RPP-nya ya, perencanaan kegiatan pendahuluan, ini juga harus terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya itu ada apa aja, itu menyangkut desain pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas, interaksi aktif dan empatik. Jadi 3 komponen itu harus nampak ya nanti dalam kegiatan inti. Kemudian penutupnya itu berupa ini apa terkait refleksi dan juga bagaimana ada umpan balik begitu ya. Kemudian rancangan asesmen itu harus dibedakan, ada 2, Bunda dan Bapak-bapak semua ya. Yang pertama itu harus ada asesmen diagnostik. Ini karena untuk mewadahi kebutuhan dari peserta didik. Yang berikutnya baru asesmen proses dan hasil. Jadi nanti bisa dikatakan rancangan asesmen itu harus ada 3 bagian. Jadi asesmen yang pertama itu diagnostik, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah hasil belajar. Ini juga harus memaparkan yang tadi sudah saya sampaikan. Tekniknya seperti apa, bentuknya itu yang bagaimana, cara menilainya bagaimana, baru dilampiri dengan bentuk-bentuk instrumennya. Ini. Ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu untuk penilaiannya itu seperti ini, ya. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan penggalan CP atau KD. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi di sini harus memuat kata kerja operasional yang ada di dalam CP.
Jadi CP-nya itu harus jelas Bapak Ibu, sehingga nanti tujuan pembelajarannya itu benar-benar di breakdown dari CP. Jangan sampai nanti antara CP dengan TP-nya itu tidak sinkron. Nah, perbedaannya dengan penilaian yang tahun lalu dengan tahun sekarang, kalau tahun lalu itu yang dilihat itu skala Likernya ya 1 sampai 10 ya. Kalau yang sekarang perbedaannya itu pada skalanya ini Bapak Ibu. Ini kan skalanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai kurang itu kalau pada skor 1, 2, kalau kurang sekali ya, kalau kurang itu pada kriteria 2, 3, 4, 5. Kalau pada kriteria baik itu 6, 7, 8. Kriteria baik sekali itu 9, 10. Jadi nanti yang menjadikan kita menilai kalau dulu tahun lalu itu langsung skor ya Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu, dibatasi dengan ini. Dengan apa? Dengan skala. Jadi lebih menguntungkan yang sekarang daripada yang kemarin. Ya. Tapi kalau ini antara 8 dan 9 itu kan skornya beda tipis ya. Itu tapi skalanya berbeda. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah yang ditandai-tandai. Ini adalah yang menjadi indikator untuk kami menilai kriterianya apa saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa penuhi seperti itu, ya. Nah, ini jadi ini yang kedua contoh penilaian lagi ya. Nah, ini ada Bapak Ibu mencakup berapa komponen yang 5 tadi yang sudah saya sampaikan ya. Itu harus nampak atau tidak. Jadi kalau sebagian besar muncul itu berarti nilainya baik. Baik itu di angka 6, 7, dan 8. Kalau baik sekali itu kriterianya harus ada dirancang dengan terstruktur. Itu berarti kriterianya itu skornya 9 dan 10. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu nanti pahami terkait dengan contoh penilaiannya setiap fase-fasenya. Nah, ini untuk yang komponen penilaian yang video ya. Nah, kalau tadi tentang penilaian untuk modul ajar. Nah, ini yang komponen yang dinilai ya, dari komponen yang dinilai untuk apa? Video. Jadi yang pertama menunjukkan penerapan makna, tujuan, dan pandangan hidup guru. Ya. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif. Pengorganisasian pengetahuan konten itu harus jelas Bapak Ibu. Kemudian ini proses pembelajarannya itu juga harus nampak di dalam video pembelajaran itu. Kemudian kondisi di sekitar sekolah itu benar-benar harus relevan, itu juga harus nampak. Sumber belajar yang digunakan dan tujuan pembelajaran itu harus sinkron. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu itu cara berkomunikasi, strateginya dalam menumbuhkan minat dan nalar kritisnya itu juga penting Bapak Ibu. Nih, ya. Yang nomor 1 ini menunjukkan penerapan makna. Jadi Bapak Ibu harus bisa misalnya mengajak siswa itu sebelum pembelajaran berdoa. Ini juga termasuk pada komponen yang pertama untuk persiapan apa? Pembelajaran, atau pada saat setelah selesai pembelajaran itu mengajak berdoa, itu juga termasuk poin yang pertama itu sudah masuk. Ya. Kemudian yang berikut komponen kegiatan inti yang dinilai apa saja di dalam video itu. Penggunaan TIK. Maka tadi yang sudah saya sampaikan, TIK-nya itu tidak hanya PPT Bapak Ibu. PPT itu bukan TIK, bantuan TIK, tapi menggunakan aplikasi-aplikasi yang benar-benar bisa melibatkan keterlibatan siswa secara aktif. Ya. Kemudian bagaimana pengelolaan kelas, ini juga Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di video yang sudah saya sampaikan tadi ya, di pengelolaan kelas itu tidak tertib. Ada anak-anak yang hanya tidur-tidur atau yang hanya main HP itu kelihatan di video. Ya, itu jangan. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu take video, jangan sampai yang memvideo atau yang membantu itu masuk di dalam video. Jadi sebisa mungkin jangan terlihat di dalam videonya. Kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman, ini harus disetting dengan baik, ya. Kemudian penerapan kode etik guru, ini juga Bapak Ibu. Jadi kode etik guru kan pasti Bapak Ibu udah tahu ya apa aja, itu jadi jangan sampai dilanggar di sini. Contoh misalnya
mengumpat siswa, berkata-kata tidak baik, atau misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, misalnya itu kan melanggar kode etik guru. Atau misalnya melakukan ini ya, apa itu, kekerasan misalnya. Nah, itu juga termasuk apa? Melanggar kode etik. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Yang berikut adalah bagaimana menjalin interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Ini juga Bapak Ibu. Dari sikap Bapak Ibu dalam apa menjalin interaksi itu harus benar-benar ini ya, menumbuhkan rasa empatik pada siswanya. Jangan, rasa empatik itu artinya seperti ini Bapak Ibu, yang bisa menumbuhkan kebermaknaan. Contoh misalnya Bapak Ibu itu memberikan ujian kepada siswa, tapi tidak diikuti dengan gestur tubuh yang mengikutinya. Nah, itu bisa juga tidak menumbuhkan empatik. Kemudian rasa respect. Jadi misal kalau ada siswa yang bertanya, ya ditanggapi Bapak Ibu dengan baik misalnya. Ya, kemudian keselamatan dan keamanan peserta didik ini juga dinilai Bapak Ibu dalam video itu. Kemudian struktur alur pengetahuan tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini harus terstruktur, apakah dari yang middle order thinking skill atau higher order thinking skill HOTS ya, atau dari low order thinking skill, dari kemampuan keterampilan pengetahuan yang rendah atau yang sedang atau yang tinggi ya. Kemudian juga harus nampak ya, kalau yang ini nanti bisa nampak juga di asesmennya menggunakan soal-soal berbasis HOTS ya, high order thinking skill, itu juga harus nampak di dalam asesmennya. Jadi kan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, soal-soal yang berbasis HOTS itu yang bagaimana high order thinking skill ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Jadi kalau memberi contoh-contoh itu ya disesuaikan dengan ini Bapak Ibu, jangan sampai tidak sesuai. Kemudian menumbuhkan minat, bakat dari cara belajar anak, ini juga dinilai. Keragaman terhadap kebutuhan peserta didik ini juga ya. Ini yang kegiatan penutupnya di video itu yang dinilai nih. Menerapkan asesmen peningkatan pembelajaran, dapat meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Asesmennya itu juga dinilai bentuk-bentuknya bagaimana, umpan baliknya caranya seperti apa, memberi umpan balik. Kemudian juga pembelajaran yang terstruktur dan berurutan. Nih, ya. Ya, mencermati, mempelajari rubrik ini ya, catatan penting. Ini contoh yang dinilai Bapak Ibu dalam video pembelajaran. Menunjukkan respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. Contohnya misalnya, guru sangat menghormati terhadap hak peserta didik. Ini kalau kriterianya baik sekali. Kalau yang hanya baik saja, itu hanya menunjukkan guru menghormati saja. Ini kriteria penilaian. Nah, ini yang kedua juga Bapak Ibu, perkembangan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik itu bisa dilihat. Diterapkan dengan baik atau sangat baik. Nah, kriterianya ini sudah muncul. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya, materi tentang PP dan perangkat pembelajaran dengan video. Yang ketiga ini, yang terakhir itu terkait studi kasus ya. Studi kasusnya. Ya. Ini yang baru Bapak Ibu, studi kasus itu baru diujikan. Itu baru tahun lalu. Ya, jadi baru 2 tahun ini ya kebijakan terkait dengan adanya komponen studi kasus. Jadi di sini yang pertama acuan penilaiannya untuk studi kasus itu harus berisi mendeskripsikan masalah kasus yang pernah dialami. Jadi selama Bapak Ibu ya mengajar atau selama mengikuti kegiatan mengikuti PPG ya, ini kan Bapak Ibu pasti pernah mengalami masalah-masalah belajar. Masalah belajar itu artinya masalah yang dihadapi siswa pada saat Bapak Ibu mengajar.
Contoh misalnya masalah terkait dengan motivasi belajar yang rendah. Nah, itu misal Bapak Ibu mengangkat tentang masalah itu. Bapak Ibu bisa untuk mencari kira-kira penyebab motivasi belajarnya rendah itu karena apa. Setelah tahu penyebabnya, Bapak Ibu baru menentukan cara penyelesaiannya itu apa saja. Setelah melakukan cara penyelesaian, itu apa dampaknya atau hasilnya itu apa? Apakah bisa motivasinya semakin meningkat atau sebaliknya motivasinya semakin rendah. Kalau ternyata solusi yang Bapak Ibu pilih itu ternyata berhasil, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan buktinya kalau motivasinya itu meningkat itu ditunjukkan dengan apa. Oh ternyata anak-anak sekarang kalau tidak saya suruh mengeluarkan buku pada saat pembelajaran saya itu dengan sendirinya dia sudah siap. Apakah buku tulis, apakah alat tulis lengkap, apakah buku panduan misalnya atau buku teks. Ya, itu misalnya contoh yang harus dideskripsikan di dalam laporan studi kasus. Itu contoh sederhananya seperti itu, Bunda-bunda, Bapak juga Bapak-bapak ya. Jadi di dalam studi kasus itu harus memotret masalah yang ada, kemudian cara untuk penyelesaiannya, kemudian hasil yang didapat dari penyelesaian itu, sama yang keempat adalah refleksi dari Bapak Ibu, pengalaman berharga atau hal apa yang bisa untuk apa dikembangkan. Nah, itu adalah deskripsi terkait dengan praktek baik yang bisa dilakukan. Ini ya. Ini untuk acuan penilaiannya sama tadi skala liternya 1 sampai 10 ya. Ini acuannya juga. Nah, ini cara untuk menilainya. Ini ada yang dinilai itu ada beberapa indikator ya. Ada 5 indikator ya. Yang pertama itu mendeskripsikan masalah kasus yang nyata yang pernah dialami. Jadi Bapak Ibu ini yang benar-benar nyata, jangan copy paste atau copy paste dari tempat yang lain, atau mungkin mencontoh dari PMM atau mencontoh pekerjaan teman. Ini jangan. Jadi di sini studi kasus itu benar-benar murni yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua ada upaya penyelesaian. Upaya penyelesaiannya itu harus sinkron atau sesuai dengan masalah yang disampaikan. Kemudian hasilnya itu apa? Apakah hasilnya menjadi lebih baik atau hasilnya tidak menjadi lebih baik? Nah, ini disampaikan. Kalau lebih baik buktinya apa? Kalau tidak baik buktinya apa? Nah, ini diuraikan satu persatu begitu, Bunda, Bapak Ibu ya. Baru yang terakhir Bapak Ibu menyampaikan ada praktek baik apa yang bisa disampaikan dari kegiatan ini, dari masalah belajar sampai dengan solusi yang disampaikan. Ini masih terkait studi kasus ya. Saya akan lagi ada satu materi lagi. Ini ada perubahan ya, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan yang kemarin untuk studi kasusnya. Yang berbeda itu terkait dengan konten-konten yang ingin dinilai dengan yang kemarin. Ya, jadi di sini yang perlu dipahami dalam studi kasus itu karena perubahan visi kurikulum ya, maka ini ada 6 yang wajib muncul di dalam membuat studi kasus, yaitu mahasiswa belajar itu harus mencerminkan itu, kemudian ini terkait dengan HOTS-nya, kesempatan yang sama, kemudian hubungan yang baik antara sekolah dengan luar sekolah, kebiasaan berpikir produktif, belajar demokrasi, dan komunitas bersama. Nah ini nantinya di dalam kompetensi guru yang diukur di studi kasus itu ini, Bapak Ibu. Jadi guru harus bisa bagaimana menerapkan pengelolaan pembelajaran peserta didik dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode-metodenya banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa
Lihat sendiri ya, ini ciri-cirinya pembelajaran berpusat pada siswa itu seperti apa, begitu ya. Ini memandang siswa sebagai ilmuwan kecil, bukan kotak kosong, mengedepankan dialog dan diskusi, memperhatikan multimodalitas, multisensori belajar siswa, memberi otonom belajar, lebih menekankan ekosistem belajar itu yang kooperatif dan kolaboratif, kemudian menghubungkan kegiatan dengan kehidupan yang nyata atau yang biasa kita kenal dengan contextual teaching learning, kemudian menghadirkan kasus-kasus yang otentik, artinya itu kasus-kasus yang asli yang benar-benar dialami oleh Bapak Ibu semua, kemudian memberikan umpan balik, mendorong pembangunan siswa itu membangun atau menghasilkan pemikiran pengetahuan sendiri ya, kemudian juga ya menyajikan tugas yang menantang dan menarik untuk mencapai tadi ya, kemudian memandang proses sama pentingnya dengan hasil pembelajaran, kemudian mendukung dalam proses belajar atau assessment for learning sehingga siswanya bisa lebih aktif ya, dan juga mendukung di dalam kemajuan belajar. Nah, ini penggunaan pembelajarannya ya, bisa melalui 4 indikator ini yang harus wajib dikembangkan ya di dalam UKPPG. Yang pertama, mendeskripsikan masalah atau kasus yang pernah dialami. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai, mendeskripsikan hasil dari upaya. Yang keempat, mendeskripsikan pengalaman yang berharga. Itu tadi terkait komponen instrumen yang ada di UKIN ya. Jadi Bapak Ibu di UKIN hanya ada 3, saya ulangi, adalah PP yaitu perangkat pembelajaran yaitu berupa modul ajar. Yang kedua video pembelajaran ya, ini yang menggambarkan praktek pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah studi kasus. Ini saya akan berikan contoh-contoh kisi-kisi untuk SJT, penilaian untuk UP. Jadi di UKIN itu, di UKPPG itu kan ada 2 ujinya ya, uji kinerja sama satunya UP. Nah, ini saya akan berikan satu contoh saja kisi-kisi yang ada untuk mengerjakan soal SJT. Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi yang tahun lalu ya. Karena kalau yang tahun 2024 kan belum muncul ya, jadi belum ada. Jadi ini acuan untuk tahun lalu. Nanti Bapak Ibu bisa untuk sebagai cara untuk Bapak Ibu belajar ya, kisi-kisi yang nanti muncul di soal SJT dan PCK itu apa saja. Ini yang lalu, tahun lalu ini. Jadi nanti SJT itu lebih pada UP ya, ujian pengetahuan umum, itu isinya apa saja. Jadi ini yang muncul ya Bapak Ibu, kisi-kisinya. Yang pertama itu tugas keprofesional itu nanti menyangkut apa saja. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai Pancasila. Yang kedua etika profesi ya. Menjunjung nilai Pancasila itu masuk pada 5 indikator ya penilaian. Jadi aspek kompetensi ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Kalau etika profesi itu ethical maturity dan profesionalitas. Kemudian berjiwa wirausaha, entrepreneurship itu juga termasuk SJT. Ini indikatornya ya, kisi-kisinya yang muncul. Kalau yang ini tadi, yang indikator kedua ya, merumuskan tujuan pembelajaran indikator ya. Pembelajaran ini apa saja? Yang pertama tujuan dan indikator pembelajaran, ini yang masuk PCK. Kalau tadi SJT ya, jadi nanti soalnya itu ada SJT dan PCK, itu soalnya 50 soal ya. Itu. Kemudian ini untuk soal-soalnya yang kemarin PCK itu analisis struktur materi ajar, analisis alur materi, ini yang nanti Bapak Ibu perlu siapkan ya kompetensinya apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari bank soal-soal latihan begitu yang bisa mengacu pada kisi-kisi tahun lalu itu yang mana yang perlu dipersiapkan. Ini. Saya berikan satu contoh ya dari bidang studi
PJOK ini sebentar, kisi-kisi dari bahasa Indonesia, coba ini ya. Ini yang kisi-kisi substantif sesuai dengan bidang studinya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah di breakdown ke substantif bidang studinya. Nanti saya kasih Bapak Ibu, tenang ya. Ada 5 bidang studi, nanti saya berikan. Ya, yang apa kisi-kisi ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ini kisi-kisi dari bahasa Indonesia. Ya paling tidak nggak jauh beda lah, sedikit banyak yang mengacu yang kemarin. Ini untuk yang tahun lalu ya, 2023. Ini saya kumpulkan dari Daljab angkatan 2 dan angkatan 3 kemarin. Ini contoh-contohnya, materinya apa, sudah ada ya. Submaterinya apa, indikatornya apa, ini sudah ada semuanya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa berlatih menggunakan soal-soal latihan dengan mengacu pada kisi-kisi ini. Ini untuk yang UP ya. Ini untuk yang UP. Ujian untuk pengetahuan umum. Oke. Saya rasa cukup juga Bapak Ibu, saya sudah panjang lebar ya menyampaikan dari mulai instrumen UKIN sampai UP. Nanti kalau masih ada kebingungan, Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut di sesi diskusi. Oke, sekian, terima kasih. Monggo Bu Maya. Terima kasih, banyak sekali informasi yang sudah di-share oleh Ibu Devi Setiawati tadi ya Bapak Ibu. Intinya nanti bahwa kisi-kisi dari 5 mata pelajaran akan di-share oleh Bu Devi ya, begitu Bu Devi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Tadi dari Bu Devi ada yang terlupa, ada biodata atau CV-nya, kurikulum vitae. Mungkin Bapak Aris bisa bantu untuk share screen. Sambil menunggu share screen dari Pak Haris, ini tadi banyak yang mengatakan Bapak Ibu tolong stop dulu chatnya, menulis chatnya karena mengganggu layar seperti itu. Ya, terima kasih Bu Devi. Banyak chat yang mengatakan begitu. Oke. Oke, kita ke kurikulum vitae dari Ibu Devi Setiawati SDMPD dulu ya Bapak Ibu. Singkat saja di situ. Ibu Devi ini lahir di Semarang 10 Oktober 1980. Berarti ulang tahunnya bulannya, S1-nya itu dari Universitas Santa Clara di tahun 2007. Dan S3 itu beliau